Karena keyakinan dari leluhur kita itu udah Ya, betul-betul bagaimana membangunkan potensi diri ya, sebagai manusia untuk seimbang dengan alam gitu. ya, Dan ini bisa diwujudkan dalam bentuk rupa gitu. ya, Ngerupa itu menjadi istilah yang populer gitu. Ngerupa, ada yang rupa dan ada yang tan rupa gitu. ya. Nah ini melahirkan konsep skala niskala gitu. Selamat datang di NAM Podcast. Selamat datang di NAM 6 Podcast. Sejarah seni lukis Bali bukanlah deretan tahun dan nama yang bisu. Ia adalah kisah tentang manusia, tentang cara orang Bali memandang alam, berdialog dengan yang tidak kasat mata, merayakan hidup, sekaligus merespon perubahan zaman. Setiap garis yang ditarik, setiap warna yang dipilih, menyimpan cerita tentang keyakinan, kecemasan, harapan, bahkan perlawanan. Karena itu, membaca sejarah seni lukis Bali sejatinya adalah membaca perjalanan sebuah peradaban yang terus bergerak, tidak pernah benar-benar diam. Selama ini, kesenian Bali kerap dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi, indah, sakral, mapan, dan nyaris tak berubah. Pandangan ini justru menutup satu kenyataan penting, bahwa seni lukis Bali tumbuh karena keberanian untuk berubah. Dari fungsi ritual menuju ekspresi estetika, dari pakem yang ketat menuju ruang eksplorasi, dari dinding pura menuju ke galeri dan ruang publik dunia. Setiap zaman membawa tantangan baru, dan para seniman Bali tidak pernah tinggal diam. Mereka menegosiasikan tradisi dengan kecerdasan visual, intuisi kreatif, dan kesadaran budaya yang tajam. Masa-masa seni lukis di Bali lahir dari proses panjang yang penuh dinamika. Wayang klasik, wayang kamasan dengan simbol kosmis dan narasi epik menanamkan fondasi spiritual dan filosofis. Gaya ubud, gaya batuan, dan gaya sanur pada era Pitamaha mulai menginjak bumi, menghadirkan kehidupan sehari-hari dengan sudut pandang baru. Manusia, alam, dan keseharian sebagai subjek seni. Lalu lahir masa biang artis dengan warna-warna cerah, ekspresi polos, dan kejujuran visual yang nyaris seperti suara anak-anak. Membebaskan lukisan dari beban pakem. Hingga akhirnya seni lukis Bali kontemporer tampil kritis, reflektif, dan berani berbicara tentang dunia modern tanpa memutus akar tradisinya. Disinilah kita belajar bahwa kemajuan seni bukan soal meniru masa lalu, melainkan memahami rohnya. Tradisi bukan museum yang membeku, melainkan sumber energi kreatif yang terus bisa diolah menjadi bahasa visual baru. Relevan dengan zamannya, jujur pada realitasnya. Sejarah ini tidak dimaksudkan sebagai nostalgia, tetapi sebagai pemantik keberanian. Keberanian untuk berpikir kritis, bereksperimen, dan melangkah maju. Podcast ini menjadi pintu masuk untuk menyelami sejarah seni lukis Bali dengan cara yang lebih segar dan reflektif. Bukan sekedar mengagumi keindahan visualnya, tetapi juga mempertanyakan narasi yang selama ini dianggap mapan. Sebab, memahami seni lukis Bali secara utuh berarti berani melihatnya sebagai medan sejarah yang hidup, dipengaruhi kekuasaan, pasar, ideologi, dan pergulatan identitas. Membuka sejarah mazhab seni lukis Bali berarti membuka lapisan-lapisan yang jarang dibicarakan, bahwa seni lukis Bali tidak selalu suci, tidak selalu anonim, dan tidak selalu bebas dari kompromi. Justru dalam tarik-menarik inilah seni lukis Bali menemukan daya hidupnya yang terus berubah, beradaptasi, dan bertahan, bahkan ketika identitasnya sendiri dipertaruhkan. Saat ini kita akan berbincang dengan Profesor Dr. Iwayan Karja, MFA, seorang akademisi dari Institut Seni Indonesia Bali. Profesor Dr. Iwayan Karja, Master of Fine Art.
lahir di Penestanan Ubud, Bali pada 1965. Profesor Wayan Karja adalah seorang pelukis, penulis, dan akademisi seni murni. Lahir di Penestanan, tempat lahirnya mazhab seni lukis yang artis style. Profesor Karja terus menekuni konsep karya kosmologi Bali dengan gaya abstrak yang fokus pada warna penghider buana dan tema-tema seperti Journey into the Unknowns dan Cosmic Energy. Profesor Karja telah melakukan lebih dari 25 pameran tunggal dan 100 pameran bersama di berbagai negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Pengabdiannya telah diakui dengan berbagai penghargaan, termasuk Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. Selamat datang Pak Profesor Dr. Wayan Karja MFA. Semua Swastiastu. Ya, Swastiastu. ya, terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Ya, hari ini kita akan ngobrol sedikit selintas mungkin tentang perjalanan sejarah seni lukis Bali atau seni lukis yang berkembang di Bali. Ya, mungkin kita akan menyinggung sedikit mulai dari zaman prasejarah, kemudian zaman sejarah, waktu mulai masuknya Resi Markandeya, kemudian mulai masuknya pengaruh Majapahit, kemudian era Hindia Belanda, zaman Pitamaha, sampai era kemerdekaan, dan ya tentu saja yang terakhir adalah kontemporer. Jadi seni lukis Bali kekinian yang mesti sedang juga Pak Karja, Profesor Karja tekuni saat ini. Ya, kita mulai. Seni lukis Bali sering disebut sakral dan tradisional. Tapi apakah label sakral ini justru membungkam kritik terhadap seni lukis tersebut? Oke, terima kasih. Nah ini terima kasih atas undangannya gitu untuk bisa tampil menyampaikan beberapa hal tentang seni lukis Bali gitu. Pertama yang perlu diingat bahwa seni lukis Bali itu merupakan warisan yang sangat luar biasa gitu. Ini warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Karena hanya di Bali. Gitu. Ya bicara tentang sakral atau kritik atau bicara tentang seni lukis sekarang gitu. Itu yang penting dipahami itu adalah konsep dari pembentukan seni lukis itu. Tentu kalau bicara sejarah, kita dalam seni lukis kesulitan mencari bukti-bukti sejarah. Fakta-fakta sejarah seni lukis kita itu sangat sedikit dan mungkin salah satu asumsi kenapa sedikit itu adalah masalah bahan. Ya karena sulit ditemukan. Tetapi konsep kesadaran kolektif consciousness itu, ini jauh sebelum kegiatan melukis ini kita tahu sekarang. Yaitu ketika adanya keinginan ngereko rupo. Ya. Ada kesadaran untuk bagaimana caranya ngereko rupo dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Apalagi masyarakat kita, masyarakat Bali di zaman dulu keyakinan tentang dunia niskala itu sangat tinggi. Gitu. Ya. Seolah-olah yang tidak kelihatan itu menjadi jauh berperan lebih besar daripada apa yang kita lihat. Nah, imajinasi, simbolisasi, fantasi tentang dunia niskala inilah menimbulkan ngereko rupo, ngarianing gitu, ngereko yang tidak kelihatan. Dalam istilah konsep yang saya kembangkan disebut dengan nyekala yang niskalo. Yang niskalo ini disekalokan, ini membentukkan konsep-konsep rupa. Gitu. Sehingga seni lukis Bali ini kalau dilihat sekarang ya seperti itu. Gitu. Tetapi kalau dibongkar apa yang ada di dalamnya, gitu, wah ini seperti mengupas bawang aja itu. Lapisannya banyak sekali. Lapisannya sangat banyak. Gitu. Ya. Dari menggambar wong-wongan, ya, membuat
bagaimana membuat satu image yang mewakili diri manusia itu sendiri. Ya, Ya disebut wong-wongan. Gitu. ya, Ya, bentuk itu, form itu dibentuk sesuai dengan keinginan kita dan apa yang kita bayangkan tentang diri kita. Nah ini memang kalau bicara sakral ya konsep niskalo dan konsep sakral itu sudah tertanam jauh sebelum apa yang kita ketahui sekarang. Gitu. jadi hal itu sudah dimulai sejak zaman prasejarah mungkin. Ya. Bali kuno seperti itu ya. Teori sejarah seperti itu. Ya, Ya karena dalam sejarah ya asosiasi atau interpretasi itu di argumen itu diadu ya, dan dinyatakan sah sebelum ada temuan-temuan baru gitu untuk menyaingi temuan itu ya. Ya. Sementara asumsinya ya seperti itu, keyakinan bahwa ada keinginan untuk merepresentasi keyakinan itu, keyakinan niskalo gitu. Nah ini awalnya kalau di Bali gitu. ya, dan itu artinya Ya. asumsi itu tentu berdasarkan juga fakta ataupun bukti, misalnya seperti gambar-gambar di dinding tebing misalnya, atau mungkin juga semacam gambar lukisan yang sering disebut itu di Nekara seperti itu juga mungkin jadi salah satu bukti tentang asumsi tersebut. Bukan asumsi Ya. lagi, itu sudah jadi bukti. Buktinya. Ya. Bukti di Bali ya yang paling awal ya di Nekara itu. Ya, Dan ini pun kan produk luar masuk ke Bali menjadi label Bali. Gitu. Itu salah satu kehebatan Bali juga. Gitu. jadi Bali jadi semacam apa ya, showroom jadi. Label luar itu kemungkinan kalau yang terakhir dengan teknologi metal atau apa namanya seperti Nekara itu kan metal, itu berarti kemungkinan ada pengaruh dari Dongson atau Cina seperti itu ya. Kalau berdasarkan bukti itu ya di awal peradaban atau mungkin di abad ketiga sebelum Masehi sampai abad 3 Masehi ini, nah sekitar di sana itu sudah ada bukti-bukti seni rupa masuk di Bali. Ya, Tetapi jelas konsep ngereko rupo ini jauh sebelum itu. jadi sebelum itu. Sebelum itu Ya, pasti ada gitu. Cuman buktinya sulit kita temukan. Gitu. Ya, Tetapi dengan produk yang ada sekarang gitu, dengan karya seni yang ada sekarang dan apa yang dituangkan di dalam lontar-lontar ilustrasi rerajahan itu, ini merupakan satu kerinduan terhadap ajaran tentang kedalaman diri dan kesadaran kosmos gitu. ya, Ya, kesadaran semesta dan kesadaran diri gitu. Ini menarik kalau kita bicarakan tentang bagaimana memvisualisasikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu. ya, jadi lebih dasarnya. banyak kaitannya ke Niskalo otomatis dengan spiritual sebenarnya. Ya. Lalu mengharmoniskan antara diri sama alam semesta, Alam semesta. atau Buana Alit dan Buana Agung kira-kira demikian. Dan itu pun sudah terjadi sebelum pengaruh dari luar ada. Ya mungkin dengan asumsi-asumsi yang ada sekarang ini, teori-teori yang timbul dan itu pun sudah digali juga dengan beberapa bukti. Asumsi ini mungkin ada kebenarannya zaman dulu, jangan seperti itu. Nah itu patokan atau mungkin objek yang kita gunakan untuk menilai itu adalah sebelum kedatangan orang Barat itu kan Ya, hampir semua lukisan Bali dasarnya tidak melihat ke alam, ya, tetapi merenungi apa yang dia inginkan atau apa yang ingin divisualkan dari imajinasi, dari fantasi atau obsesi gitu. ya, ya. Nah itu dasar untuk menciptakan rupa itu bukan apa yang dilihat gitu, tetapi apa yang diingat, apa yang Diimajinasikan. diinginkan, ya. Ya, Dan keinginan untuk baik ditanamkan di rupa. Keinginan sebaliknya juga diwujudkan dalam rupa. baik dan buruk juga ada di rupa Ada itu. di rupa itu gitu. Sehingga rerajahan itu kan berkembang. Iya, iya, betul. Pola-pola gambar rerajahan itu menjadi sesuatu yang kita dapat asumsikan bahwa seni lukis Bali dasarnya adalah niskalo. Ya. Itu. Jadi selalu dalam seni lukis Bali yang berdasarkan kepada hal niskala
yang lebih ke spiritualis seperti itu selalu mengaitkan antara dua hal, ruwa binedel, antara baik dan buruk, dan itu digambarkan bukan cuma yang baik-baik aja yang digambarkan, tapi yang artinya bukan buruk ya, yang lawan dari baik itu pun digambarkan juga, karena kepercayaan Bali itu selalu ruwa binedel seperti itu, kiwo dan tengan kan seperti itu, kanan dan kiri, dan itu selalu digambarkan seperti lukisan-lukisan rajahan seperti itu pun yang diberikan kekuatan. Rajahan itu kan punya kekuatan khusus itu, tidak sembarang. Keduanya diberi kekuatan. Ya, keduanya. Keduanya diayomi. Iya. Keduanya dalam tanda kutip ya dihargai gitu. Iya. Ini konsep yang menarik gitu. Untuk kanan dan kiri itu duduk bersama satu meja berunding untuk menciptakan kedamaian. Gitu. Iya. Ini untuk konsep netralitas itu. Iya. Ya itu. Jadi sebenarnya spiritual yang berkembang sekarang itu dasarnya sudah sangat jauh sekali. Ya itu. Ya, prasejarah sudah ada seperti itu sebenarnya. Ya. Karena keyakinan dari leluhur kita itu udah betul-betul bagaimana membangunkan potensi diri sebagai manusia untuk seimbang dengan alam gitu. Dan ini bisa diwujudkan dalam bentuk rupa. Gitu. Ngerupo itu menjadi istilah yang populer gitu. Ngerupo, ada yang rupo dan ada yang tan rupo. Gitu. Nah ini melahirkan konsep skala niskala. Gitu. Skala niskala. Jadi dari zaman prasejarah, kemudian sejarah yang masuknya Hindu pada zaman Resi Markandeya, kemudian masuknya Hindu yang kedua, tahap kedua itu lewat datangnya pengaruh dari Majapahit. Itu masih terkait dengan tema-temanya ke hal-hal yang skala niskala ya. Niskala artinya imajinasi, artinya sesuatu yang kasar, yang tidak kelihatan. Itu dituangkan dalam bentuk seni lukis di sana. Nah ini di Majapahit dulu. Ya, di Majapahit Karena dulu. di Majapahit ini kan pengaruh Hindunya tinggi. Iya. Tidak hanya pengaruh Hindu, pengaruh Buddhisnya juga tinggi. Iya. Ya, artinya karena kerajaan besar mengayomi semua bentuk keyakinan gitu, khususnya Siwa dan Buddha ini gitu. Dan ini tentu membawa budaya. Salah satu budaya yang khas di sini bisa memayungi keduanya adalah kosmologi. Gitu. Keduanya di bawah naungan Surya Majapahit itu. Ya, lingkaran itu. Nah disinilah seni berkembang menjadi sangat luar biasa itu. Termasuk konsep-konsep sebelumnya itu diperkaya oleh konsep-konsep Hindu. Gitu. Yang menariknya juga adalah karya seni rupa itu dihidupkan gitu. Dipasupati gitu. Diberi jiwa seperti itu. Pengurip-urip gitu. Jiwa. Ya, ini yang sebelumnya sudah dianggap memiliki nilai spirit itu dihidupkan, dipasupati, diberikan pengurip-urip sesuai dengan keyakinan pada saat itu. Kemudian ini berkembang. Nah ini sekarang dicap sakral itu. Sakralnya kan muaranya di sana dia. Kenapa disebut sakral ini? Karena ada memang satu proses ritual dalam menciptakan seni rupa dari mencari bahan, berproses hingga ke finishing dan menghidupkan yang terakhir ini. Itu yang luar biasa, menghidupkan. Itu. Jadi sesuatu yang diimajinasikan, dituangkan dalam bentuk seni, rupa, kemudian dihidupkan. Nah ini yang memang jadi label sakralnya di sana. Sakralnya di sana gitu. Terlepas dari label tersebut, sebenarnya peran Puri dan Raja dalam membentuk perkembangan seni lukis di Bali itu sangat besar. Ya tentu. Tentu ya. Penguasa dari awal peradaban sampai sekarang gitu tetap menentukan arah dari satu perkembangan seni dan budaya. Ya, termasuk sejarah gitu kan. Populernya kan ada istilah ya sejarah ditulis oleh pemenang. Gitu. Penguasa lah yang memiliki cara atau potensi untuk menuliskannya. Gitu. Sebelum nantinya kalau ada bukti lain nah, itu akan mengubah tetap nanti bukti-bukti itu makanya riset ini menjadi satu hal yang penting gitu. Karena riset ini adalah akan mengadu argumen apa yang mapan dan apa yang memang belum
terungkap gitu. Hidden meaning-nya ini harus Iya. disampaikan gitu. Iya. Itu. Ya, jadi kalau dilihat dari perjalanan sejarah, lini masanya itu, Ya. lukisan wayang klasik itu sebenarnya sudah ada sebelum zaman Majapahit. Jadi pada zaman Hindu mulai masuk seperti itu. Karena itu seperti ada tentang Mahabharata, Ramayana dan seterusnya pasti masuknya pada zaman Hindu. Pada zaman adanya Resi Markandeya datang ke Bali. Jadi kemudian berkembang lukisan wayang klasik ini menjadi lukisan wayang kamasan itu pada saat zamannya pengaruh dari Majapahit demikian ya. Kalau dilihat dari catatan sejarah itu kan di abad ke-9 Ya. ada prasasti mengatakan si Galigi mawayang buat yang Macarito Bimo Yo Kumaro itu. Iya. Berarti kan image visual ini sudah ada di sini. Ya, ya. Ya, Macarito Bimo Yo Kumaro mawayang, berarti kan ada visual ini. Iya, iya. Ya berarti ini di abad ke-9 gitu. Iya. Sedangkan Majapahit di 14 gitu. Iya, iya. 5 abad sebelum ini. Sebelum datangnya pengaruh Majapahit sudah ada. Image itu Image sudah sudah berkembang ada. gitu. Ya. Tapi kan ini tetap kalau kita ditanya bukti sejarahnya ya hanya prasasti itu. Gitu. Prasasti ya. Ya. Jadi kalau misalnya selain prasasti kan semacam rujukan atau referensi atau catatan itu sebenarnya. Iya. Kalau zaman sekarang prasasti itu kan sebenarnya dengan catatan di komputer sebenarnya. Ya. Ya. Dan catatan di komputer itu dibuat oleh orang yang kita nggak tahu apakah itu hoax atau bukan gitu. Ya. Tapi Ya, sebagian besar kita percayalah itu Ya. artinya. Kembali kepada yaitu prasasti, itu tulisan, itu data yang diterima, yaitu diteruskan. Ya. Yang menulis kan jelas kekuasaan lagi. Gitu. Iya, betul. Ya. Nah kemudian baru Majapahit, pengaruh Hindu, pengaruh Buddha, pengaruh Cina masuk tuh. Cina sebenarnya masuk mungkin lebih awal ya. Karena ya, dengan itu- Nekara itu- itu kan itu Dongsuan itu kan di ya, Cina. Ya, Ya. itu di awal abad gitu, Ya. awal Masehi. Gitu. Iya. Ya. Prasejarah. Ya, itu sudah masuk Iya. budaya Cina di sini. Ya, karena memang Cina itu melanglang buana luar biasa sehingga pengaruhnya kemana-mana. Ya, ya. Kemudian kita bicara seni lukis wayang kamasan yang artinya lahir setelah masuknya Majapahit kan. Bukan lahir ya, berkembang gitu ya, berkembang. Lahirnya sudah duluan, itu wayang udah duluan sudah ada. Kemudian lebih berkembang lagi, lebih fokus lagi karena terkait lagi dengan raja kekuasaan. Kekuasaan. Iya. Ya. Apakah benar seni lukis wayang kamasan menjadi induk semua gaya seni lukis di Bali? Apakah itu sekedar penyederhanaan sejarah saja? Kalau saya melihat terlalu sederhana kalau itu disimpulkan di kamasan. Iya. Karena seperti tadi itu, seperti mengupas bawang yang berlapis itu. Pengaruh sebelumnya ini sangat banyak, sangat dominan. Gitu. Dan ini berkembang di seluruh Bali. Iya, seluruh Bali ya. Ya. Bukan cuma di kamasan. Tidak, Iya. ya, seluruh Bali. Gitu. Iya. Misalnya Kramedan gitu, misalnya. Iya. Atau mungkin di Bali Utara. Gitu. Iya, Naga Sipaha itu dan, ya. ya, ini berkembang di seluruh Bali karena dia menghias Merajan, Sanggah, Pura dan ya rumah penguasa pada saat itu atau puri. Gitu. Nah ini berarti kan tidak hanya terpusat di pusat kerajaan. Kenapa di sana bisa ajak sampai sekarang? Ya ini kuasa lagi. Gitu. Iya. Ya itu yang sangat menentukan itu. Sama dengan periode berikutnya kenapa di Ubud gitu. Iya. Pengaruh kuasa lagi. Iya. Ya itu. Berarti kan abad ke-14, 17 Mm-mm. ini memang aliran dari pasca Majapahit, turunan Majapahit ke Bali gitu. Ini sangat banyak. Gitu. Iya. Tentu heritage atau warisan-warisan visual itu ya banyak yang tersimpan. Yang saya maksudkan waris ini ada dua ya, pemikiran gitu. Iya, iya. Ya pemikiran itu juga pola-pola pikir dan keyakinan itu juga warisan gitu. Iya. Dari Majapahit ke sini. Gitu. Artefak budaya, benda-benda budaya juga warisan. Gitu. Iya. Nah karena kekuasaan berada di sekitar Klungkung dan tentu Kamasan merupakan salah satu tabang Sentral. bado gitu. Sentral. Ya, sentral dari itu ya ini menjadi satu hal yang memang berkembang subur di sana.
Ya, karena ada pengayomnya. ya. Pengayomnya dari raja, penguasa, dan yang berikutnya lebih penting lagi juga ada peneliti juga. Nah, itu. Itu bagian dari validasi gitu sebenarnya ya. Ya, Ya, jadi tema-tema atau orientasi dari seni lukis sebelum datangnya pengaruh asing ke Indonesia, asing maksudnya Barat ya. itu lebih ke orientasi pura dan puri gitu sebenarnya. Jadi lebih banyak ke hal yang sifatnya ngayah dan pengabdian. Mungkin pada saat itu belum ada transaksi seni rupa pada saat itu. Cuma ngayah dan pengabdian yang artinya keyakinan juga ya. Karena upacara agama itu tetap Ya. terkait ini. Baik dari kegiatan di pura, ngayah, atau mungkin misalnya upacara ngaben kan, Ya. selain membuat tower badai itu, Ya. ya juga kalau seni lukis ya membuat dinding api gitu misalnya. Ya. Ya ini kan mesti di setiap kegiatan itu ada gambar. Di masyarakat ya siapapun yang tahu sedikit atau tahu banyak ya ngayah gitu. Ya. Ya itu untuk kegiatan adat itu. Ya, jadi lebih banyak dominan orientasi ke arah ngayah untuk pura dan puri gitu ya. Pura dan puri itu suatu hal yang sangat erat kaitannya, nggak bisa dipisahkan. Ya. Baiklah, seni lukis Bali dari zaman prasejarah, kemudian masuk ke seni lukis wayang klasik Bali zaman masuknya Hindu gelombang pertama, zaman Resi Markandeya, sampai masuknya Hindu zaman Majapahit, orientasinya adalah ngayah, mengabdi untuk pura dan puri. Temanya imajinatif dan filosofis. Kemudian dengan masuknya Hindia Belanda ke Indonesia atau Nusantara pada saat itu, seniman asing juga ikut mewarnai perkembangan seni lukis Bali. Banyak yang menyebut zaman itu sebagai modernisasi estetika dan orientasi berkarya seni lukis Bali. Akan kita perbincangkan lebih lanjut masa seni lukis Bali pada zaman Hindia Belanda pada podcast berikutnya. Sampai berjumpa lagi di NAM 6 Podcast berikutnya. Jelajah negeri budaya bersemi.